Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali Bapak Ibu para peserta Unasman Karakter Building webinar kita. Dan pada hari ini kita sudah berada di seri yang paling terakhir, paling buntut. Dan sesaat lagi kita akan memulai menyapa narasumber kita. Tapi sebelumnya ya, saya ingin menginformasikan bahwa Unasman Karakter Building Webinar ini sudah kita mulai sejak hari Ahad yang lalu dan akan berakhir pada sesi terakhir hari ini. Oke, sebelum menyapa narasumber kita siang hari ini, mewakili BPK Unasman, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu mendukung terlaksananya program acara ini, Unasman Karakter Building Series Webinar kita. Oke. Langsung saja ya, kita sapa narasumber kita. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pemirsa. Ya. Ya. Oke, dan pada hari ini kita akan membahas materi terakhir, yaitu materi kolaborasi ya. Pada saat ini di kepala saya dan mungkin juga di kepala semua para peserta webinarnya kita sedang memikirkan bagaimana cara membangun sebuah konsep kolaborasi atau sebuah konsep kerjasama yang baik dalam satu kelompok, karena biasanya dalam sebuah kelompok itu akan selalu ada pihak-pihak yang dominan di antara yang lainnya. Nah, selain itu juga mungkin sebentar kita akan mendengarkan tips-tips bagaimana membangun kolaborasi itu sendiri dari narasumber kita ya. Jadi sebelumnya narasumber kita hari ini mungkin tidak asing lagi di layar kacanya para pemirsa live streamingnya kita ya. Beliau adalah Bapak Basri Eskom, MT, Direktur dari LPPM Unasman sendiri ya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita serahkan kepada pematerinya kita hari ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih pada Miss Ulfa atas waktu dan kesempatan pada hari ini ya. Jadi tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berbagi pada Unasman Karakter Building Webinar ya yang kita laksanakan sejak tanggal 21 hingga 27 hari ini ya tahun 2020. Dan memang agak berbeda ya pelaksanaan karakter building kita tahun ini ya, karena selain kita menggunakan sistem pembelajaran berbasis LMS atau Learning Management System, juga kita melaksanakan dalam bentuk webinar, sehingga materi-materi yang diberikan oleh para mentor ya, selain diberikan kepada seluruh mahasiswa Unasman, juga kita berbagi melalui live channel, sehingga semangat Unasman untuk senantiasa berbagi kepada masyarakat itu terlaksana dengan baik. Tentunya harapan kita melalui acara webinar ini, dan hari ini adalah final session dari seluruh rangkaian acara kita ya, dari 8 topik yang kita bahas, mulai dari komunikasi, kreativitas, kemudian integritas, kepemimpinan, kemudian tentang pentingnya karakter ya oleh Bunda Rektor dan Wakil Rektor 1 Prof. Sekaji, dan ada juga materi tentang bagaimana berpikir tingkat tinggi, serta materi literasi kemarin ya, bagaimana menumbuhkan semangat literasi dan budaya literasi ya secara pribadi maupun secara kelompok. Dan tentunya hari ini final session kita adalah materi tentang kolaborasi. Ya, sebenarnya untuk menjelaskan tentang kolaborasi, sebenarnya apa yang kita lakukan hari ini ya, ini merupakan bagian dari kolaborasi ya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada semua mahasiswa kita bahwa yang kita lakukan hari ini merupakan bagian dari kegiatan kolaborasi. Dengan waktu yang sangat mepet, dengan kondisi pandemi sekarang ya, di mana kita susah untuk bertemu di kampus dengan pengaturan jadwal dan protokol kesehatan ya, kemudian jarak ya, dan banyak lagi kendala yang mungkin bisa terjadi, sehingga untuk memaksimalkan program pelaksanaan karakter building atau pengembangan karakter di Unasman ini, tentunya
bisa menjadi berpotensi untuk tidak maksimal. Nah, setelah kita berdiskusi, akhirnya dengan konsep LMS dan konsep webinar kita laksanakan, berkolaborasi dengan semua mentor, akhirnya ini bisa dilaksanakan. Jadi inilah buah dari kolaborasi yang baik. Nah, tentunya melalui kesempatan ini saya juga ingin secara teoritis lah ingin menjelaskan, berbagi kepada kita semua. Karena sebagian besar ada salah kaprah tentang kolaborasi. Sebagian besar mungkin kita menganggap bahwa ketika kita bekerja sama ya dalam sebuah tim itu merupakan kolaborasi. Nah, belum tentu. Kolaborasi sudah tentu kerjasama tim, tapi kerjasama tim itu belum tentu kolaborasi. Nah, hari ini kita akan coba membahas itu dan bagaimana membangun tim yang solid ya, hal-hal apa saja yang kita butuhkan ya. Selain itu, hari ini kami juga akan berusaha untuk berbagi kepada kita semua dalam sistem pembelajaran seperti apa kolaborasi itu ya. Oke, saya masuk ke materi kita ya. Jadi tentunya sebelumnya saya lupa tadi sampaikan terima kasih banyak kepada Lembaga Bahasa dan Pendidikan Karakter ya yang telah mensupport kegiatan ini ya, termasuk Ibu Direktur ya sudah support, Ketua Yayasan Pak Kiai Sibli yang sudah mendukung acara ini, mendoakan sehingga anak-anak kita semua bisa sukses di masa depan. Tentunya masalahnya adalah ya, saya ingat pesan Pak Kiai itu ya, di beberapa kesempatan beliau selalu mengingatkan kita semua bahwa di zaman dulu itu ya kurang orang pintar ya, tapi orang benarnya banyak. Nah gitu, jadi dulu itu orang pintarnya kurang sedikit tapi orang benarnya banyak. Nah kebalikan di zaman sekarang ya, sekarang justru kebalikannya ya, orang benarnya sedikit ya, tapi kita lihat orang pintarnya banyak. Nah itu jadi kebalikan. Nah sekarang ini menjadi tantangan Unasman ya, di era ini, di masa ini, di mana tujuan pendidikan nasional, kemarin Ibu Direktur Prof. Sukaji sudah memberikan pemahaman kepada kita bahwa tujuan pendidikan nasional ya nomor 20 tahun 2003 itu menjelaskan bahwa tujuan semata-mata dari sebuah pendidikan adalah adanya perubahan karakter. Intinya adalah di perubahan karakter. Orang yang strata pendidikannya semakin tinggi, karakternya harus diharapkan semakin baik. Jadi pembentukan karakternya sudah semakin baik. Nah, yang jadi masalah adalah ya kebanyakan ya kita lihat justru yang ditangkap KPK ya, yang banyak sekali kasus di layar kaca menjadi suguhan kita sehari-hari, bukannya orang yang tidak berpendidikan, justru strata pendidikannya sangat tinggi. Nah, inilah yang menjadi dasar mengapa di Unasman kita sangat penting sekali untuk belajar tentang pengembangan karakter ya. Sehingga bersyukurlah kita berada di Unasman. Mari kita ajak adik-adik kita semua ya, saudara-saudara, tetangga kita untuk bergabung di Unasman, apalagi sudah akreditasi B. Ya, ini sekalian promosi ya buat kampus. Mumpung pendaftaran mahasiswa baru lagi gratis ya. Jadi gratis sekarang. Nah, apa yang kita akan bagi hari ini? Yang pertama adalah konsep kolaborasi ya dalam kelompok, sehingga bagaimana menciptakan suatu karakter individu yang kuat. Kemudian yang kedua adalah manfaat materi. Hari ini kita akan belajar dan diharapkan setelah ini kita dapat melakukan kolaborasi secara tepat ya. Bukan hanya kerja sama tim yang selama ini kita lakukan, tapi lebih pada konsep kolaborasi yang sebenarnya. Kemudian harapannya dengan belajar hari ini, karakter yang dapat dikembangkan adalah bagaimana kita berhubungan dengan orang lain dan berfokus pada kegiatan kolaborasi secara menyeluruh dan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian diharapkan dengan belajar kita dapat menunjukkan karakter yang mampu beradaptasi dalam pembelajaran yang disajikan, kerjasama dalam tugas-tugas yang terstruktur, serta mampu menghargai pendapat orang lain ya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran kita mulai dari awal hingga hari ini, tapi tentunya itu berpulang kepada kita semua bagaimana kita belajar dan menerapkan. Saya mengingatkan bahwa yang namanya pengembangan karakter apa itu? Karakter apapun itu, jika kita belajar melalui konsep pembelajaran webinar atau menggunakan sistem LMS atau mungkin dengan model tatap muka di kelas, kita hanya belajar secara teoritis. Tapi lebih dari itu, untuk bisa ilmu ini bermanfaat ya, karakter itu mesti menjadi kebiasaan, behavior ya, sebagaimana pemateri yang lalu sudah menjelaskan. Jadi bagaimana karakter itu bisa menjadi behavior atau kebiasaan kita. Kemudian harus bisa action, artinya karakter yang sudah kita pelajari itu harus diterapkan. Contoh tentang integritas. Nah, ini bahan evaluasi kita. Saya lihat yang live biasanya hanya sekitar 50, 60, yang paling tinggi ini 80 peserta. Tapi yang isi presensi, absensi saya lihat bisa sampai 300 setiap sesi. Nah, ini kan berarti ada masalah, mudah-mudahan ya.
mereka semuanya nonton siaran ulangnya baru mengisi presensi ya, karena kita biasanya tutup itu 3 jam 4 jam setelah acara ya. Kita tidak cepat tutup karena mahasiswa kita kadang masih meminta untuk mengisi. Bisa jadi mereka menonton siaran ulang itu masih diperbolehkan ya. Yang penting halalan tayyiban dengan cara nonton siaran ulangnya ya. Tapi mudah-mudahan ya dengan belajar mulai dari awal hingga hari ini ya, karakter kita bisa terbentuk dengan baik. Itu harapan kita. Oke, kita kembali ke konsep kolaborasi. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa bekerja sama dalam tim itu belum tentu kolaborasi, tapi kolaborasi sudah tentu bekerja sama dalam tim. Nah, sekarang apa perbedaannya? Nah, kita lihat dulu definisinya, bahwa kolaborasi adalah hubungan antar organisasi yang tentunya kita saling berpartisipasi, jadi ada peran di dalam. Kemudian saling menyetujui untuk bersama mencapai tujuan. Kita berbagi informasi, berbagi sumber daya, berbagi manfaat, dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah. Nah, apa masalahnya dengan kerjasama tim yang biasa selama ini kita lakukan? Nah, di sini yang jadi masalah karena sebagian besar orang-orang yang terlibat dalam kerjasama biasanya tidak merasa bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan bersama itu ya. Rata-rata mereka hanya target dalam menyelesaikan tugasnya masing-masing, tidak menjadi satu kesatuan yang ranah berpikirnya adalah pekerjaan saya ini akan mempengaruhi tujuan dari kerjasama. Nah, itu masalahnya. Jadi kebanyakan orang-orang yang bekerja sama dalam sebuah tim itu tidak muncul kolaborasi karena mereka hanya mengerjakan dalam rangka menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai bagian masing-masing. Sementara yang diharapkan dalam kolaborasi adalah semua mengerjakan tugas masing-masing itu selalu ranah berpikirnya itu pada tujuan yang ingin dicapai secara bersama. Tentunya ciri-ciri dalam kolaborasi adalah ketika misalnya ada satu anggota tim yang mengerjakan suatu pekerjaan dan sudah selesai, kemudian ada anggota tim yang kewalahan, maka orang yang cepat selesai bisa membantu. Ya, di situ konsep kolaborasi ya. Salah satu contohnya yang ciri-cirinya yang bisa kita lihat. Dan yang paling penting adalah bertanggung jawab, dan apapun hasil dari kerjasama itu ya, itu menjadi tanggung jawab bersama ya, bukan saling menyalahkan. Nah, kebanyakan kerjasama tim itu tidak terlalu yang umum ya, yang biasanya kita lihat itu tidak terlalu pusing dengan hasil yang dicapai ya. Nah, itu bukan kolaborasi. Nanti kita lihat kita akan lihat contoh-contohnya. Nah, sekali lagi, berbicara kolaborasi adalah berbicara tujuan dari kerjasama itu. Jadi ketika kita fokus pada tujuan bersama, maka kolaborasi akan tercipta dengan baik. Nah, bayangkan kalau misalnya contoh gambar ilustrasi yang saya berikan ya, contoh yang di samping ini, ketika ada 3 orang ingin menyusun sebuah puzzle ya, kalau tugasnya adalah menyusun puzzle ya, membawa dan menyusun puzzle ya, itu saja. Jadi ketika dia membawa dan berusaha untuk menyusun, yang penting dia sudah berusaha untuk menyusun, ya sudah selesai, dia sudah bekerja dalam tim. Tapi yang jadi masalah adalah tujuan dari menyusun puzzle itu tujuannya apa. Nah, ini yang sangat penting dari prinsip kerja dari kolaborasi. Jadi bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas, tapi bagaimana tujuan bersama itu bisa kita selesaikan. Bisa jadi ada 1-2 pekerjaan yang yang kalau dibagi itu tidak akan sama rata gitu. Nah, kalau orang dalam konsep hanya sekedar kerja sama saja, maka dia hanya akan mengerjakan sesuai pembagian yang rata. Tapi kalau berbicara kolaborasi, maka ada beberapa karakter-karakter yang mungkin akan muncul, yang diharapkan akan muncul. Salah satunya adalah kepedulian. Jika ada satu pekerjaan yang tidak bisa selesai ya dikerjakan oleh satu tim karena kapasitas dan keterbatasan, maka anggota tim yang lain harus bisa saling membantu. Tentunya di dalamnya ada karakter tentang integritas di dalamnya, karena biasanya kerjasama tim juga kita lihat ya, ini hanya sekedar ya paling tidak menyelesaikan tugas dan setelah selesai tidak peduli dengan yang lain. Ini yang menjadi kunci mengapa kolaborasi ini berbeda dengan kerjasama pada umumnya ya. Nah, tentunya diharapkan sekali lagi tujuan kolaborasi ini adalah mencapai tujuan bersama. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah mengapa kolaborasi itu penting? Nah, dari beberapa referensi dan pengalaman selama ini ya,
anggota tim yang kami pimpin, tentunya kegiatan kolaborasi ini senantiasa kita lakukan, sehingga tujuan dan harapan serta visi misi dari organisasi yang kita pimpin itu pasti akan tercapai dengan baik. Pun kalau misalnya terlaksana tidak sesuai dengan harapan, paling tidak kita bersama akan puas karena kita semua telah mengerahkan segala sumber daya. Nah, sekarang mengapa kolaborasi itu penting? Pertama adalah karena orang menyadari akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama pada saat bersamaan. Ya, jadi kata kuncinya adalah kepentingan-kepentingan bersama. Dan ini menjadi salah satu kunci ketika kita ingin memimpin sebuah organisasi atau memimpin sebuah komunitas atau memimpin sebuah tim. Yang paling penting diterapkan adalah kepentingan-kepentingan bersama. Jadi ketika kita ingin memulai sebuah tim, memulai sebuah organisasi, atau memimpin sebuah organisasi, yang paling sangat penting untuk kita tekankan kepada semua anggota tim kita adalah kepentingan-kepentingan setiap orang itu disatukan, ya. Jadi apa kepentingan bahwa organisasi ini berjalan dengan baik? Apa kepentingan kita? Apa kepentingan kita terhadap tujuan-tujuan kita, ya? Nah, ini yang sangat tentunya menjadi titik kunci mengapa kolaborasi itu perlu kita lakukan. Pertama adalah orang menyadari bahwa adanya kepentingan-kepentingan. Jadi ketika kepentingan kita tidak sama, maka kolaborasi itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya pada saat bersamaan itu kita mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian diri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut, ya, tentunya melalui kolaborasi. Yang kedua adalah kesadaran akan adanya keuntungan atau manfaat dari orang atau kelompok lainnya. Demikian pula sebaliknya. Ya, tentunya tidak akan ada kolaborasi yang baik tanpa tujuan. Ya, misalnya kalau kita berbicara keuntungan atau manfaat dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Makanya sekali lagi sangat penting bagi kita yang memimpin sebuah tim untuk berharap bahwa kolaborasinya bisa berjalan dengan baik adalah memastikan bahwa setiap orang itu memahami perannya. Yang kedua adalah memahami apa keuntungan yang didapatkan secara pribadi dan secara organisasi dengan keterlibatannya di dalam tim tersebut. Ini yang menjadi kunci, ya. Karena harapan kita orang-orang yang berada dalam tim yang bekerja secara kolaborasi adalah orang-orang yang ikhlas bekerja. Ini salah satu karakter yang tercipta dari adanya konsep kolaborasi, yaitu adanya keikhlasan dan integritas dalam mengerjakan sesuatu. Kayak itu mengapa pentingnya. Nah, ini tadi beberapa saya sudah sebutkan, beberapa nilai-nilai dasar yang mesti harus ada dalam kerjasama tim yang menjadi nilai kolaborasi. Yang pertama adalah bagaimana kita menghormati orang lain. Ya, dalam kerjasama di kolaborasi itu tentunya di dalamnya ada karakter saling menghormati, ya. Karena tidak semua orang dalam sebuah tim itu memiliki kapasitas yang sama, sehingga menghormati orang lain ini sangat penting. Makanya dalam konsep kolaborasi diharapkan salah satu karakternya adalah karakter yang menghormati orang lain, ya, respect kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah penghargaan dan integritas dalam memberikan pengakuan etos kerja. Nah, ini nilai-nilai dasar dalam kolaborasi. Yang kedua adalah penghargaan dan integritas kita, ya, dalam memberikan pengakuan atas kinerja dari seluruh anggota tim, ya. Yang ketiga adalah rasa memiliki dan rasa bersekutu. Artinya kita sama-sama dalam sebuah tim, ya kita satu tim gitu, ya. Jadi kita memiliki rasa memiliki dalam tim. Jadi kalau ada dalam satu anggota tim kita, ya, tidak memiliki kurang memiliki rasa kepedulian dalam satu tim, tidak merasa memiliki tim tersebut, tidak merasa memiliki proyek tersebut, tidak merasa memiliki tujuan dari adanya kerjasama itu atau organisasi itu, maka kolaborasi itu tentunya tidak akan berjalan dengan baik. Nah, kemudian adalah yang keempat adalah konsensus, ya. Konsensus artinya segala keputusan itu merupakan keputusan bersama. Tidak ada satu keputusan yang dihasilkan tidak disetujui oleh semua anggota tim. Tentunya jika ada satu orang yang merasa tidak nyaman dengan sebuah keputusan atau langkah-langkah kerja dalam kerjasama tim, tentunya itu harus didiskusikan secara matang, karena berbicara kolaborasi berbeda dengan kerjasama yang parsial-parsial, yang tim-tim itu, ya. Kalau misalnya ada tim yang tidak setuju, ya bisa saja karena kalau kita misalnya voting gitu,
suara terbanyak itulah yang kita akan laksanakan. Tapi kalau berbicara kolaborasi, salah satu nilainya adalah konsensus. Artinya semua orang harus sepakat dengan tujuan tersebut. Jika ada satu orang yang tidak sepakat dengan sebuah langkah kerja yang kita lakukan atau keputusan-keputusan dalam tim itu, maka itu akan sulit. Karena pasti akan ada satu atau dua orang yang tidak akan begitu ikhlas mengerjakan atau tidak merasa memiliki lagi organisasi tersebut. Nah, inilah yang perlu menjadi tantangan, perlu menjadi kesadaran kita, menjadi perhatian kita dalam memimpin sebuah tim untuk menerapkan kolaborasi. Maka konsensus ini ya sangat penting. Kemudian nilai dasarnya yang berikutnya adalah penuh rasa tanggung jawab ya, dan tanggung gugat ya, dan tentunya ini sangat penting. Jadi adanya rasa tanggung jawab tadi saya sudah jelaskan ya. Kemudian hubungan saling mempercayai ya, tentunya ini juga penting ya. Kemudian pengakuan dan pertumbuhan, dalam artian maksudnya kita bertumbuh bersama ya. Ini nilai dasar dari kolaborasi. Nah, sebagai contoh misalnya kolaborasi di era teknologi. Contohnya ya, meskipun teknologi informasi sudah 5G, terbuka, luas, dan otomatisasi ya, sekarang 4.0, namun pada akhirnya kita harus memahami bahwa tidak ada orang yang betul-betul hebat segalanya. Itu poin pertama. Yang kedua adalah tidak ada yang memiliki waktu belajar segalanya. Maksudnya dalam artian tidak ada orang memiliki waktu yang begitu banyak ya. Setiap orang punya waktu 24 jam. Mungkin 8 jam kita tidur misalnya, istirahat, kemudian 8 jam kita beraktivitas ya. Kemudian 8 jam kita melakukan kegiatan-kegiatan yang secara pribadi misalnya. Nah, dari 24 jam itu saya kira kurang lebih 8 jam kita hanya beraktivitas secara maksimal. Mungkin 8 jam itu bagi mahasiswa misalnya itu digunakan untuk belajar ya. Dan tentunya ketika kita sudah belajar seperti itu, walaupun informasinya sangat luas, kita bisa belajar, tapi pada akhirnya semua ilmu tidak akan bisa kita kuasai. Nah, begitulah Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk individu, tapi di balik itu Tuhan juga menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Artinya apa? Artinya bahwa walaupun kita bisa mengembangkan diri kita dengan segala potensi yang kita miliki, tapi pada akhirnya kita membutuhkan orang lain. Itulah mengapa kolaborasi ini sangat penting. Nah, sebagai contoh misalnya, nah ini Grab ya. Grab walaupun misalnya sekarang sudah besar ya, dengan teknologi yang mereka miliki, dengan programmer yang mereka punya, dengan analisis sistem yang mereka punya, toh pada akhirnya untuk pengaturan keuangan mereka masih tetap menggunakan uang digital yang dikerjasamakan dengan OVO. Contoh ya. Padahal kalau Grab kan sudah punya, misalnya dia punya kalau dia mau bangun uang digital sendiri kan sebenarnya bisa, tapi tentunya mengapa perlu ada kolaborasi dengan vendor yang lain? Nah, ini tujuannya adalah salah satu tujuannya adalah dengan kolaborasi seperti ini mereka saling mempromosikan. Jadi OVO sudah pasti mempromosikan Grab dan Grab sudah pasti mempromosikan OVO, sehingga pemakai OVO itu akan, misalnya contoh ya, ini hanya contoh, itu akan terpromosi ke Grab, begitu juga sebaliknya, dan banyak lagi kolaborasi yang lain, kolaborasi dengan perbankan dan lain sebagainya. Ini sering terjadi dalam era teknologi ya. Nah, sementara dalam kolaborasi dalam pembelajaran ya, nah contohnya para pelajar dalam ini beberapa langkah-langkah contoh ya. Nah, kita lihat kolaborasi dalam model pembelajaran. Beberapa contohnya misalnya bagi yang jurusannya pendidikan pasti sudah sering mendengar tentang pembelajaran model kolaborasi ya, yang bekerja sama dalam sebuah tim. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Salah satunya adalah belajar secara kelompok, menentukan tujuan belajar dan membagi tugas sendiri. Ya, ini yang pasti adalah ketika berbicara kolaborasi pasti berbicara kelompok. Nah, ini ada salah satu contoh model dalam pembelajaran yang kita lihat secara langkah-langkah. Yang pasti adalah pertama menetapkan tujuan belajar, membagi tugas, kemudian setiap anggota belajar itu membaca, berdiskusi dan menulis. Ya, kemudian secara bersama-sama bersinergi mengidentifikasi, mendemonstrasikan, meneliti, menganalisis,
kemudian lanjut menyepakati hasil pemecahan masalah. Nah, ini cermati ya beberapa langkahnya dan kita akan cocokkan dengan model kolaborasi. Kemudian instruktur menunjuk salah satu kelompok secara acak, kemudian mengupayakan agar semua kelompok dapat giliran. Nah, ini. Jadi semua punya peran dan tanggung jawab. Nah, kemudian masing-masing pelajar dalam kelompok kolaboratif melakukan elaborasi, inferensi, mengambil keputusan ya, kesimpulan dan revisi bila diperlukan. Dan terakhir ya tentunya laporan dan koreksi laporan. Nah, inilah contoh langkah-langkah. Jadi kalau misalnya kita melihat kolaborasi itu dalam model pembelajaran, maka inilah langkah-langkah yang contoh dalam model pembelajaran yang kita sebut sebagai kolaborasi, karena di dalamnya semua anggota kelompok itu merasa memiliki hasil yang diharapkan nanti, dan setiap anggota kelompok itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang tentunya sesama anggota kelompok itu harus bisa saling mengisi, karena tentunya hasil yang didapatkan nanti tergantung kinerja dari tiap kelompok. Ini salah satu contoh kolaborasi dalam pembelajaran. Nah, ini juga pembelajaran kolaboratif. Nah, bagi yang jurusan keguruan nanti akan belajar beberapa contoh-contoh model pembelajaran kolaboratif. Jika diimplementasikan dalam model pembelajaran, ada namanya learning together, belajar bersama. Kemudian ada teams games tournament ya, metode-metode pembelajaran, model-modelnya ya, group investigation ya. Kemudian metode akademik konstruktif kontroversi ya, mencari kontroversi yang ada kemudian didiskusikan, model jigsaw, kemudian metode student team achievement division, metode STAT yang sangat umum ya, di mana setiap anggota itu bertanggung jawab dalam kelompok-kelompok kecil untuk memahami materi dan mereka nanti akan ditunjuk secara acak. Inilah contoh-contoh pembelajaran kolaboratif yang tentunya untuk eksplorasi lebih jauh nanti kita tentunya akan kembangkan di pembelajaran ya. Kemudian bagaimana kolaborasi yang kreatif? Nah, ini yang sangat penting untuk kita belajar bersama. Yang pertama adalah tujuan harus jelas dan dipahami oleh tim. Ini yang paling penting. Ingat tadi yang saya sampaikan bahwa berbicara kolaborasi ini agak sedikit berbeda dengan bekerja sama dalam tim ya. Yang membedakan sekali lagi adalah tujuan. Nah, kalau di kerja sama tim memang ada tujuan, tapi mereka kadang lebih fokus pada tujuan masing-masing untuk menyelesaikan tugas bagian-bagiannya. Tapi kalau berbicara kolaborasi ya yang kreatif, ya semua anggota tim harus memahami tujuan dari kegiatan yang dilakukan atau organisasi yang dibangun. Yang kedua adalah pastikan seluruh anggota tim ini benar-benar diikut sertakan. Jika ada satu saja anggota tim yang tidak benar-benar terlibat, maka kolaborasi itu tidak akan bekerja dengan baik. Nah, inilah yang banyak kejadian ya dalam sebuah tim, dalam sebuah organisasi, ada yang merasa pekerjaannya sangat berat gitu. Ya, ada yang merasa iri dengan teman yang lain gitu. Atau mungkin sebagai contoh nanti kalau adik-adik misalnya contoh mahasiswa berada dalam suatu pekerjaan nanti ya di masyarakat, sudah kembali bekerja misalnya dalam sebuah kantor atau instansi begitu ya. Nanti Anda akan melihat begitu banyak orang yang yang terlihat tidak mengerjakan tugasnya dengan begitu baik. Sementara di satu sisi kita mau mengerjakannya dengan begitu baik. Nah, itu sering kita akan lihat nanti. Nah, maka ketika terjadi hal yang seperti itu, maka kolaborasi dalam organisasi itu tidak akan bekerja dengan baik. Sehingga apa yang menjadi dampak? Yang namanya kerja sama tim yang kolaboratif ya, itu pasti tujuannya akan tercapai, bisa dipastikan, dan semua akan merasa nyaman dengan hasilnya. Tapi ketika ada bagian dari kolaborasi yang tidak bekerja ya, misalnya ada anggota tim yang merasa mengerjakannya sendiri misalnya seperti itu, maka pasti kita akan lihat akan banyak masalah-masalah yang akan muncul gitu. Apakah ada anggota tim merasa tidak pernah dilibatkan padahal dia tidak mau terlibat, ada yang merasa bekerja dengan keras sementara ada satu yang tidak bekerja, sementara kompensasi yang diterima, penghargaan yang diterima itu sama saja ya, tidak ada penghargaan yang berbeda antara orang yang bekerja keras dengan orang yang tidak bekerja keras. Nah, ini yang menjadi dampak dari kolaborasi yang tidak begitu bagus. Nah, jika ingin kolaborasi kita ingin menjadi baik ya, menjadi kreatif, maka kita harus pastikan bahwa seluruh anggota tim benar-benar harus diikut sertakan dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah memberi kesempatan kepada anggota lain untuk memimpin. Inilah yang membedakan konsep kolaborasi dengan organisasi pada umumnya yang sangat umum, karena tentunya dalam organisasi yang umum tentunya hanya ada satu pemimpin yang memimpin secara utuh.
Ya, bukan berarti bahwa ketika misalnya ada yang memang profesi sebagai ketua begitu ya, sebagai direktur atau sebagai pimpinan, itu tetap, tapi dalam memimpin suatu kegiatan atau organisasi itu bisa dalam memimpin suatu kegiatan contoh itu bisa diganti antara satu orang dengan orang lainnya, sehingga semua orang mendapat kesempatan yang sama untuk belajar menjadi pemimpin dalam organisasi tersebut, walaupun memimpinnya dalam satu kegiatan ya. Tapi kalau dalam organisasi, perusahaan dan sebagainya, ya tentunya yang namanya pimpinan itu memang ada ya, tidak mungkin langsung dengan mudah ketika mengerjakan proyek langsung lain lagi diganti, tidak, tapi lebih pada aktivitas-aktivitas pemimpin. Misalnya jika hanya sekedar memimpin rapat begitu, atau misalnya menjadi notulensi dan sebagainya, itu bisa diacak gitu ya dalam organisasi, dalam kegiatan. Kemudian yang keempat ya, selanjutnya itu adalah tingkatkan frekuensi dalam berkomunikasi. Ini yang kurang, dan ini menjadi kunci dalam organisasi yang sehat. Yang keempat ini adalah berkomunikasi. Ini yang kurang. Tingkatkan frekuensi dalam artian bahwa komunikasi yang kita lakukan harus secara intens dan berkelanjutan serta sering kita lakukan, karena kita tidak mengetahui apa yang terjadi dalam anggota tim kita ketika tidak ada saling komunikasi yang kuat. Nah, inilah yang terjadi ketika misalnya kita lihat dalam sebuah organisasi, biasanya setiap bagian-bagian itu sudah dianggap mengetahui tugasnya gitu. Kemudian sudah pimpinan biasanya sudah menganggap bahwa masing-masing sudah tahu tupoksinya. Tapi karena komunikasi yang kurang, biasanya pimpinan tidak mengetahui apa masalah orang-orang yang bekerja di bawah. Nah, ini makanya berkomunikasi menjadi sangat penting dalam kegiatan kolaborasi. Kemudian selanjutnya adalah tampung dan catat berbagai usulan atau ide-ide yang ada. Nah, ini juga kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi adalah karena kita tidak menampung atau mencatat berbagai usulan-usulan ide yang bisa jadi menjadi usulan yang bermanfaat bagi organisasi kita. Kemudian selanjutnya adalah bersikap fleksibel, karena ya masalah itu bisa saja bisa terjadi, banyak yang berdatangan dalam konsep kerjasama ya, tantangan pasti akan banyak, sehingga fleksibel artinya, tapi tetap fleksibel dalam artian tujuan tetap harus kita utamakan, tapi fleksibel dalam mengambil keputusan dan lain sebagainya ya, dalam kerjasama tim itu sangat penting kita terapkan. Kemudian yang berikutnya adalah bersikap rendah hati dalam diskusi dan penyelesaian masalah. Sama sekali dalam konsep kolaborasi tidak dibenarkan ada beberapa orang atau anggota kelompok kita itu yaitu tinggi hati ya, sombong atau merasa bahwa pendapatnya yang paling benar ya. Ingat, tidak ada yang paling cerdas dalam anggota tim kolaborasi, tidak ada. Semuanya harus bisa saling mengisi dan memberikan sumbangsi penyelesaian masalah. Harus ada diskusi di dalam. Jika ada organisasi yang di dalamnya berisi orang-orang satu saja yang merasa pintar dari yang lain, maka kolaborasi itu pasti tidak akan berjalan dengan baik. Organisasinya pasti akan tidak begitu baik berjalan. Kemudian yang terakhir adalah, nah ini yang cukup kontroversi menurut saya. Pastikan kita merekrut anggota tim yang berbakat, ya. Tentunya ini muncul pasti pertanyaan loh. Kalau kita diperhadapkan dengan anggota tim yang ya begitulah kapasitasnya gitu ya. Memang ini menjadi tantangan, karena berbicara kolaborasi adalah berbicara tentang anggota tim yang solid, anggota tim yang bisa saling mengisi. Jika kita berisi orang-orang yang tidak berbakat, yang tidak bisa dalam artian tidak mau belajar, walaupun misalnya dia belum mengetahui memahami sesuatu tapi dia ingin belajar dengan baik, tentunya itu adalah anggota tim yang kita anggap bisa berbakat. Jadi bukan berarti bahwa ketika bergabung tidak memiliki bakat dan kemampuan sama sekali, tapi lebih dari itu, konsep yang terakhir ini adalah bagaimana anggota tim itu bisa berkembang, bisa belajar bersama dalam kegiatan organisasi atau dalam kerjasama tim itu. Tapi ketika misalnya kita ingin membentuk sebuah tim yang solid, maka pastikan anggota tim kita adalah anggota tim yang berbakat. Jadi contoh misalnya Grab ingin merekrut dompet digital, misalnya uang digital ya, pasti Grab memantau dulu uang digital mana yang paling stabil dan sebagainya ya, mudah diajak kerjasama, saling menguntungkan dan lain sebagainya. Pasti itu direkrut atau diseleksi sehingga muncullah OVO misalnya.
Nah, sama juga dalam kegiatan berorganisasi, kolaborasi ini sangat penting diisi oleh orang-orang yang berbakat. Namun kalau dalam kondisinya pun ada juga orang anggota tim kita yang tidak betul-betul berbakat bisa memberikan sumbangsi, tapi paling tidak punya karakter-karakter yang saya sampaikan tadi di atas. Menghargai orang lain, mau belajar ya, kemudian tidak memaksakan kehendak dan lain sebagainya. Saya kira itu juga bisa menjadi input yang baik bagi organisasi kita ya. Tapi sekali lagi saya tekankan, kolaborasi yang baik adalah kolaborasi yang diisi oleh tim kerja yang berbakat. Sudah sangat dipastikan itu. Nah, yang terakhir adalah karakter yang diharapkan dari adanya kolaborasi kita ini ya. Jadi begitu kita mampu berkolaborasi, harapannya adalah satu, menjadikan setiap individu akan terlibat aktif. Kemudian yang kedua, menjadikan individu tersebut tentunya semakin kreatif. Yang ketiga, menjadikan setiap individu akan terbiasa untuk saling menghargai, bekerja sama, bertanggung jawab, disiplin, adaptif ya, mudah beradaptasi begitu ya, serta terbiasa berpikir dalam ranah analisis yang tinggi. Ya, ini berpikir dalam ranah analisis yang tinggi ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya ya. Yang hari Kamis kalau tidak salah berpikir tingkat tinggi. Jadi kalau orang-orang yang berada dalam kelompok atau organisasi yang berkolaborasi, tentunya mereka akan terbiasa untuk berpikir tingkat tinggi atau dalam ranah analisis tingkat tinggi. Mengapa? Karena semua akan terpancing untuk memberikan sumbangsi yang luar biasa bagi anggota tim atau bagi organisasi yang dipimpin atau organisasi yang yang terbentuk gitu ya, di mana mereka ada di dalamnya. Nah, itu kelebihan dari kolaborasi. Kemudian secara sosial akan melahirkan kepekaan yang kuat antar individu. Kemudian yang terakhir adalah menjadikan suatu pekerjaan menjadi lebih baik sehingga dapat lebih bermanfaat bagi orang lain jika tujuannya untuk kepentingan sosial ya. Saya kira dua poin terakhir ini hubungannya dengan kita sebagai makhluk sosial. Pahami bahwa mengapa kerjasama itu tercipta, itu karena sekali lagi kita walaupun makhluk individu yang diciptakan Tuhan dengan segala kapasitas yang kita miliki, tapi sekali lagi di balik makhluk individu itu Tuhan juga menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Artinya tidak akan ada orang yang bisa hidup sendiri, bekerja sendiri, dan menghidupi dirinya sendiri. Tentunya dalam kehidupannya pasti membutuhkan orang lain ya. Oke, saya kira ini sebagai pengantar dulu ya. Sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya atau ingin didiskusikan lewat media ini, saya kira melalui kesempatan ini sangat baik ya kita diskusi bersama adik-adik atau pemirsa sekalian ya, sahabat-sahabat sekalian di live channel di live chat ya, di live channel kita di live chat. Silakan diposting saja pertanyaan. Silakan nanti Miss Ulfa yang akan mencatat dan kita diskusikan bersama melalui kesempatan ini. Oke, saya kira untuk pemaparan cukup sekian dulu ya. Saya kembalikan ke Miss Ulfa. Dengan ini saya persilakan. Ya, menarik sekali ya bahasan kita di hari ini, siang hari ini. Sebelum lanjut ke sesi pertanyaan, sekedar mengingatkan buat para peserta live streamingnya kita, tautan untuk presensi akan dibagikan di akhir acara, dan juga sekedar informasi bahwa hari ini adalah sesi terakhir dari series Unesman Character Building webinar. Jangan sampai besok masih ada yang menunggu channelnya kita. Jadi kita informasikan hari ini adalah hari terakhir. Tetapi jangan khawatir karena semua materi sudah kita siapkan untuk dinonton kembali ya. Oke. Sambil menunggu pertanyaan dari para peserta live streamingnya kita, tadi narasumber sudah menjelaskan bagaimana konsep dari kolaborasi itu sendiri, dan ternyata konsep kolaborasi itu berbeda dengan konsep kerjasama ya. Dalam sebuah kerjasama belum tentu ada kolaborasi, tetapi di dalam sebuah kolaborasi sudah pasti akan ada kerjasama di dalamnya. Dan lagi-lagi tanggung jawab sangat dibutuhkan dalam sebuah kolaborasi. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari para peserta live streaming, saya punya satu pertanyaan ini, Pak Basri. Ya. Ini mengenai konsep kerjasama dalam kolaborasi itu sendiri. Di awal tadi saya mengatakan bahwa dalam sebuah organisasi pasti akan selalu ada
individu lah yang merasa superior di antara di antara yang lainnya, atau mungkin mengenai perbedaan pendapat itu sendiri. Si A mungkin berpendapat bahwa argumennya yang paling benar, sementara si B mungkin berpendapat sebaliknya. Nah, pertanyaan saya ini, bagaimana melibatkan seseorang yang merasa superior di dalam kelompoknya itu dalam sebuah kolaborasi yang baik, sehingga betul-betul menyadari tupoksi kerja masing-masing, betul-betul menyadari tanggung jawabnya. Oke, mungkin seperti itu Pak. Sambil menunggu pertanyaan dari para peserta live chatnya kita Pak, silakan Pak. Oke, menarik sekali pertanyaan yang diberikan ya. Ini kaitannya dengan anggota tim yang superior ya. Ya. Artinya memiliki kemampuan kapasitas, hanya masalahnya mungkin tidak merasa memiliki kali ya. Atau masalahnya ada pada tidak memahami tujuan dari kerjasama itu. Ini kadang yang seperti yang saya sampaikan tadi, sekali lagi, berbicara kolaborasi adalah berbicara tujuan dari kegiatan yang kita lakukan, atau berbicara tujuan dari organisasi yang kita organisasi di mana kita berada dalam tim tersebut. Jadi jika ada satu orang, mau cerdasnya kayak bagaimana, mau pintarnya kayak bagaimana, tapi kalau misalnya kepeduliannya tidak ada, atau mungkin bisa jadi kepeduliannya itu tidak muncul karena tidak memahami tujuan dari kerjasama itu atau tujuan dari organisasi itu. Nah, ini yang jadi masalah karena tidak merasa memiliki dari organisasi itu. Contoh misalnya kita berada dalam ini yang paling sulit memang kolaborasi dalam organisasi, ya, paling sulit dalam sebuah pekerjaan memang, karena rata-rata orang itu kadang merasa bahwa kita bekerja dengan maksimalkah, bekerja tidak maksimalkah, memberikan sumbangsi besar atau kecil, toh kita digaji juga sama gitu ya. Ini yang jadi masalah, makanya konsep kolaborasi ini sulit tercipta dari sebuah organisasi gitu. Tapi konsep-konsep kolaborasi ini memang banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi ketika ada anggota, saya di sisi swasta ya, kalau di perusahaan-perusahaan swasta itu kalau ada anggota tim yang tidak bekerja dengan baik, memang kan kita dinilai berdasarkan kinerja. Yang jadi masalah kalau dalam organisasi, dalam suatu struktur pemerintahan contoh misalnya, tidak ada evaluasi kinerja yang begitu bagus untuk mengukur kinerja setiap orang, maka ya kolaborasi itu tidak akan bekerja dengan baik. Ini salah satu contoh ya. Nah, kalau kasus yang diberikan tadi, sepertinya masalahnya ada pada pribadi orang tersebut. Ingat tadi salah satu konsep terakhir yang saya sampaikan adalah jika ingin memiliki kolaborasi yang kreatif, pastikan semua anggotanya itu berbakat. Berbakat dalam artian bukan hanya dari sisi kemampuan dan kapasitas ya, tapi juga berbakat dalam artian memahami konsep-konsep kolaborasi, memahami pentingnya dan tujuan dari adanya kolaborasi dalam organisasi tersebut. Nah, sekarang kalau kita ingin diskusikan bagaimana mengajak orang-orang seperti itu, nah ini yang susah karena harus dikembalikan kepada pribadinya. Kalau kita sebagai seorang anggota tim misalnya, atau misalnya kita sebagai ketua tim dalam kelompok tersebut, ya kita harus bisa memastikan bahwa orang itu memahami tujuan dari kegiatan ini. Kalau orang itu tidak memahami tujuan dari kegiatan dilakukan atau kerjasama atau misalnya tujuan dari organisasi itu, maka ya pasti orang itu tidak akan bekerja maksimal. Nah, ini menjadi tantangan bagi organisasi-organisasi atau bagi sebuah proyek yang dikerjakan secara bersama, bagaimana semua anggota tim itu memahami tujuan dan fungsinya. Dan kalau dalam konsep pekerjaan dalam organisasi ya, dalam sebuah instansi, ya tips saya adalah kolaborasi itu memang harus berasal dari diri pribadi, tapi kalau misalnya ini memang kadang memang harus bisa dipaksakan dengan cara mengukur kinerjanya. Jadi kalau pengukuran kinerja tidak bisa dilakukan dengan baik, maka tentunya orang tidak akan bekerja dengan maksimal, karena toh bekerja baik atau bekerja tidak baik, bekerja maksimal ataupun bekerja secara minimum itu tidak menjadi tolak ukur bagi apakah kesejahteraan atau penghargaan atau kompensasi. Kadang dalam organisasi yang kurang adalah tingkat penghargaan. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan, atau ada hal-hal yang mungkin masih mau didiskusikan, saya persilahkan. Saya kembalikan ya. Ya, silakan Miss Uta.
Oke, menarik ya. Jadi lagi-lagi komunikasi yang pertama yang sangat dibutuhkan, dan lagi-lagi setiap pribadi tentunya harus menyadari tanggung jawab masing-masing. Oke, di live chatnya kita sudah ada pertanyaan yang masuk, Pak. Ini dari Wahdina Arjun. Wahdina Arjun ini menanyakan trik khusus membangun motivasi siswa untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan tanggung jawabnya dalam organisasi kelas. Mungkin Wahdina Arjun ini adalah seorang guru di sekolah, ya. Trik khusus untuk membangun motivasi siswa untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan tanggung jawabnya dalam organisasi kelas. Ya, silakan langsung saja, Pak. Atau bisa sekalian di pertanyaan atau satu dulu. Oke, ya. Ini hubungannya dengan berarti hubungannya dengan situasi pembelajaran di kelas ya. Oke, tadi pertanyaannya saya akan coba pahami dulu. Jadi ini apakah ada trik-trik khusus gitu? Bagaimana membangun motivasi siswa? Nah, ini berarti kuncinya adalah di motivasi siswa. Kembali lagi, ketika kita berbicara kolaborasi dalam tim, misalnya siswa dikumpulkan dalam sebuah anggota kelompok misalnya begitu, dalam mengerjakan sebuah proyek. Memang terkadang kita lihat banyak siswa banyak beberapa kelompok ya, ada dalam sebuah kelompok ada beberapa siswa kadang tidak begitu mengerjakan dengan baik, tidak begitu aktif dalam mengerjakan tugas kelompok, atau tidak begitu aktif dalam diskusi. Nah, ini masalahnya ada pada langkah awal kita dalam proses pembelajaran atau model yang kita lakukan. Kembali lagi ke konsep kolaborasi adalah tujuan dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Jadi mungkin siswanya tidak begitu termotivasi karena tidak memahami tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan. Kadang kesalahan kita dalam memberikan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran kita selalu diarahkan pada peningkatan kognitifnya saja. Misalnya siswa dapat memahami konsep, misalnya konsep satuan, bilangan dan sebagainya, atau konsep perkalian dan sebagainya. Yang siswa kita kadang tidak pahami, contoh tadi ya pada kasusnya, mengapa konsep perkalian itu perlu dipahami gitu, apa manfaatnya bagi kehidupan berikutnya gitu, kehidupan di masa setelah pendidikannya misalnya, atau misalnya di strata pendidikan berikutnya, di jurusannya misalnya, atau misalnya ketika misalnya di sebuah perkuliahan misalnya, setelah orang belajar dalam perkuliahan ini misalnya, kira-kira apa manfaat yang bisa didapatkan gitu setelah mereka mempelajari itu, bukan hanya dari sisi manfaat kognitifnya, tapi lebih pada manfaatnya setelah mereka berada di masyarakat. Mungkin berbicara tentang motivasi kan ada faktor pendorong dan ada faktor penarik. Nah, saran saya bagi seorang guru ya, contoh ini teori motivasi, bagaimana menciptakan motivasi yang mendorong dan motivasi yang menarik ya. Kalau dalam konsep pembelajaran di kelas, tentunya faktor pendorongnya adalah kalau siswanya tidak bekerja dengan baik, pastikan nilainya tidak akan begitu bagus. Itu contoh satu. Atau misalnya faktor pendorongnya bisa dalam anggota kelompok, misalnya ketika misalnya kita menggunakan model misalnya metode STAT misalnya ya. Tadi contoh, ketika ada satu anggota kelompok tidak maksimal dalam diutus sebagai anggota tim yang mewakili kelompok, tidak maksimal, maka mereka akan mendapatkan konsekuensi secara berkelompok. Nah, ini bisa menjadi faktor pendorong. Contoh. Nah, sekarang yang kadang kita kita lupakan adalah faktor penarik. Apa yang menjadi daya tarik ketika orang ingin melakukan itu dengan maksimal? Nah, ini berbicara teori motivasi. Nah, harapan kita bagi para pendidik adalah tidak hanya berfokus pada penyampaian tujuan pembelajaran ya, itu berfokus pada konsep ranah kognitifnya saja, pemahaman materi, teori dan sebagainya, tapi harapan kita agar motivasi siswa itu atau motivasi mahasiswa misalnya atau motivasi pelajar itu kuat, maka tentunya harus diarahkan pada tujuan yang lebih besar ya, untuk bagaimana mereka di masyarakat nanti, atau bagaimana mereka misalnya ketika misalnya bekerja dan sebagainya, atau misalnya mereka ingin melanjutkan studi di tingkat yang lebih tinggi di program studi yang diinginkan. Apa pentingnya pelajaran ini, apa pentingnya diskusi ini bagi mereka. Begitu orang merasa ada keterkaitan ya,
ada keterkaitan kepentingan dari kegiatan yang dilakukan, ya. Ingat tadi salah satu konsep kolaborasi adalah mengapa terjadi karena ada rasa kepentingan bersama. Nah, jadi kalau merasa ada kepentingan dalam kegiatan itu, maka tentunya itu akan motivasinya pasti akan tercipta. Nah, sekali lagi dalam konsep teori motivasi ada faktor pendorong dan ada faktor penarik. Bagaimana menciptakan itu? Tentunya ini butuh trik-trik khusus bagi seorang guru. Tentunya ya pendidik lah yang paling tahu hal-hal yang bisa dilakukan. Tapi bagi saya tadi pastikan ada faktor pendorong dan ada faktor penarik dalam konsep pembelajaran yang kita lakukan. Dan sekali lagi pastikan siswa memahami tujuan pembelajaran. Nah, apalagi kalau misalnya gurunya kesalahannya adalah sebelum melakukan pembelajaran tidak pernah atau terlupa dalam menyampaikan tujuan dari konsep pembelajaran yang dilakukan atau konsep diskusi yang dilakukan. Nah, itu kesalahan fatal. Pun kalau kita sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, kadang bagi seorang guru hanya berfokus kepada tujuan kognitifnya saja, tidak pada tujuan akhir dari pembelajaran itu manfaat bagi kehidupannya. Saya kira seperti itu sebagai tips saja. Bagaimana kita memancing, tentunya secara konsep contoh begitu kasus mungkin saya tidak bisa sebutkan di sini ya karena waktu, dan tentunya ya berbeda kasus ya berbeda tindakan yang bisa kita lakukan. Oke. Tapi kalau misalnya mau ngambil contoh ya kalau masih cukup waktu ya, saya misalnya di pembelajaran yang saya lakukan karena pembelajaran saya kan di teori kecerdasan buatan gitu. Bagaimana misalnya dengan memahami konsep kecerdasan buatan, misalnya untuk memprediksi curah hujan, contoh misalnya, bagaimana mahasiswa setelah mempelajari itu bisa memberikan sumbangsi dalam rangka misalnya mampu membuat konsep model misalnya atau menerapkan konsep model untuk menentukan curah hujan gitu. Nah sekarang kalau hanya sekedar memahami konsep algoritma misalnya, konsep metode dan sebagainya, itu kan selesai sampai di situ, mahasiswa belum tentu mau menerapkan. Tapi kalau kita memancing dari awal bahwa mengapa ini penting bagi dia, misalnya dikaitkan dengan peran kita sebagai istilahnya sebagai akademisi, misalnya menciptakan model-model, membuat aplikasi-aplikasi untuk bermanfaat bagi masyarakat, ya. Kita memberikan gambaran tentang penghargaan-penghargaan yang bisa mereka terima, ya, kepuasan pribadi dan sebagainya dengan membuat teknologi seperti itu. Saya kira mereka akan termotivasi untuk belajar walaupun konsep pembelajaran kita belum sampai pada aplikatif seperti itu, ya. Itu sebagai contoh saja. Saya kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain untuk kita diskusikan, saya persilakan. Ya, semoga pertanyaan dari penanya tadi sudah terjawab dengan baik ya, dan semoga jawaban yang tadi juga bisa menjawab pertanyaan dari Sherly ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini datang dari Siti Kamaria. Bagaimana cara menerapkan kolaborasi di dalam masyarakat? Langsung saja Pak, karena kita dibatasi sama waktu, langsung saja Pak dijawab pertanyaannya. Oke. Ya, ini dari siapa tadi? Sherly ya? Wendy. Yang terakhir. Komaria ya. Ini dari Komaria ya. Ini bertanya tentang bagaimana cara menerapkan kolaborasi dalam masyarakat. Nah, ini berarti situasinya berada di masyarakat. Pahami tadi konsep-konsep kolaborasi adalah kita tentunya bekerja sama tim. Nah, kalau kembali ke masyarakat ya tergantung kasusnya ya. Tapi yang tentu yang pasti adalah salah satu konsep kolaborasi yang tadi saya sudah sampaikan. Kolaborasi itu akan tercipta dengan baik ya. Ini saya akan sampaikan. Ya, ini mengapa kolaborasi itu penting atau mengapa kolaborasi itu bisa tercipta? Sekali lagi misalnya, ketika misalnya kita bawa ke ranah masyarakat misalnya, ya tergantung kegiatan apa yang kita lakukan di masyarakat. Kalau misalnya contoh misalnya kerja bakti dan sebagainya, misalnya contoh ya, saya hanya mengambil contoh, mudah-mudahan saya tidak keliru dalam memberikan contoh ya. Jadi kalau misalnya di masyarakat misalnya kita ingin kerja bakti membersihkan lingkungan misalnya, kita saling berkolaborasi di lingkungan kita masing-masing misalnya. Kalau misalnya ada satu lingkungan yang tidak begitu bersih mengerjakan ya, membersihkan misalnya selokan dan sebagainya, maka tentunya akan berpengaruh di lingkungan yang lain karena salurannya misalnya sama gitu. Jadi bagaimana tips-tips misalnya? Bagaimana tips ketika misalnya kolaborasi itu ingin diterapkan pada masyarakat? Salah satu yang paling penting dan satu-satunya yang paling penting dari konsep kolaborasi, walaupun kita sudah mengumpulkan orang ya,
membuat orang terpaksa untuk berada dalam kelompok, ya, dalam sebuah tim di masyarakat, yang paling sangat penting adalah pahami bahwa kegiatan dilakukan itu punya tujuan yang tentunya ada kepentingan bersama dari tiap orang yang bergabung dalam tim tersebut. Jadi contoh tadi kalau misalnya membersihkan lingkungan, contoh, apa kepentingan bagi misalnya masyarakat di lingkungan A? Apa kepentingan masyarakat di lingkungan B? Apa kepentingan bagi masyarakat di lingkungan C? Nah, ini sangat penting untuk dijelaskan. Saya kira kalau secara umum tentunya orang akan memahami itu, tapi tentunya bagi seorang pemimpin misalnya dalam sebuah kelompok ini sangat penting untuk disebutkan atau dijelaskan atau disadarkan kepada masyarakat bahwa apa pentingnya kegiatan yang kita lakukan. Sekali lagi yang menjadi kunci ya dari awal hingga diskusi kita hari ini ya, penjelasan materi pertanyaan saya hari ini, selalu saya ingin menyebutkan bahwa salah satu kunci yang kadang hilang dari kerjasama tim yang mengapa kolaborasi itu menjadi tidak ada itu karena setiap orang atau salah satu orang atau beberapa orang tidak menyadari perannya masing-masing, tidak menyadari betapa pentingnya yang ingin kita lakukan dan betapa pentingnya mereka berada dalam tim tersebut. Nah, ini yang kadang tidak terjadi. Nah, kalau hanya sekedar bertanya bagaimana menerapkan, ya tentunya salah satu syaratnya dalam kolaborasi adalah kita harus membentuk tim dan pastikan anggota tim kita itu adalah anggota tim yang memahami peran masing-masing. Kemudian yang kedua, ya tentunya anggota tim itu memahami tujuan dan merasa bahwa mereka punya kepentingan di dalam kerjasama itu. Nah, ini tadi kolaborasi yang kreatif saya juga sudah berikan contoh, misalnya kalau misalnya kita ingin membentuk tim dalam masyarakat, misalnya di kegiatan apapun gitu ya, pastikan tips-tips ini berjalan dengan baik. Tadi saya sudah jelaskan, tujuan harus jelas dipahami oleh tim. Semua tim harus betul-betul dilibatkan. Jadi kalau di masyarakat ada anggota masyarakat yang kita bentuk tim tapi ada beberapa anggota masyarakat tidak ikut terlibat, maka kolaborasi itu pasti tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian ada kesempatan kepada anggota lain untuk memimpin, dalam artian ketika melakukan beberapa kali kegiatan ya diacak begitu ya, siapa yang memimpin, siapa yang menyiapkan dan sebagainya. Kemudian komunikasi sangat penting dalam kolaborasi di masyarakat ya, karena ingat ya, dalam sebuah tim yang pastinya terdiri atas beberapa orang, tidak semua orang karakternya sama ya, pasti kita akan menemui berbagai macam karakter. Nah, disinilah peran seorang pemimpin dalam sebuah tim itu, bagaimana bisa merekrut, menyatukan pendapat, menyatukan persepsi, menjelaskan tujuan bersama mengapa tim itu dibentuk atau mengapa pekerjaan ini dilakukan. Nah, ini di materi yang lalu kita sudah berdiskusi tentang kepemimpinan. Nah, tentunya saya tidak akan membahas di forum ini, tapi yang pasti adalah berbicara kolaborasi, di dalamnya pasti ada figur-figur pemimpin yang baik. Ya, walaupun misalnya di poin terakhir tadi saya menyebutkan pastikan kita merekrut anggota tim yang berbakat. Ya, ini pasti kalau ingin langsung kolaborasinya bekerja dengan baik, tentunya orang-orang yang terlibat orang yang memahami tujuan, punya bakat, punya kapasitas, apalagi memahami kepentingan bersama, pastilah itu akan berjalan dengan baik. Tapi kalau misalnya pun kita berada dalam tim di mana ada beberapa orang yang tidak merasa memiliki atau tidak merasa penting untuk melakukan kerjasama ini, maka tentunya di sini dibutuhkan kepemimpinan seseorang di mana bisa memberikan arahan dan sebagainya bagi anggota tim. Tapi yang pasti bagi saya ya, secara pribadi, ini tips pribadi, ketika kita ingin mengerjakan sesuatu dan terdiri atas beberapa orang dan ada 1-2 orang tidak bisa bekerja dengan baik, sebaiknya diganti saja daripada merusak tujuan dari organisasi kita. Sebaiknya kita mencari anggota tim yang solid, yang betul-betul sepaham dan seide dengan kita. Begitu kita berada dalam tim yang solid, seide dengan kita, sepaham dengan kita, memahami pentingnya ini bagi organisasi dan tujuannya, maka pasti kolaborasi itu akan bekerja dengan baik. Tapi sekali lagi, jika satu saja orang yang merusak organisasi ini tidak betul-betul memahami, apalagi ogah-ogah begitu ya, maka pasti organisasinya tidak bekerja dengan baik. Saya kira itu sebagai jawaban dari pertanyaan yang terakhir mungkin ya, karena waktu ini sudah 1 jam kita live ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mungkin sekaligus penutup ya, atau ada yang ingin ditanyakan lagi atau didiskusikan lagi? Ada satu pertanyaan terakhir, Pak. Pak. Oke, sebelum menutup ada satu pertanyaan terakhir, Pak. Ini datang dari Musdalifa. Bagaimana konsep kolaborasi yang efektif dilakukan secara online agar tujuan dapat tercapai? Sekaligus dengan final statementnya, Pak. Silakan.
Oke, ini pertanyaannya menarik. Berarti terkait dengan situasi kita saat ini ya. Ya, ini situasi kita saat ini kan kita dituntut work from home, test from home, ya semuanya serba di home gitu ya. Di rumah, mesti di rumah. Ya, pertanyaannya menarik. Bagaimana konsep kolaborasi yang efektif dilakukan secara online agar tujuan dapat tercapai? Ya, memang dalam beberapa pekerjaan ya, dalam beberapa pekerjaan kita memang dituntut kita dikerjakan secara berkelompok atau secara tim, tapi menggunakan perangkat teknologi. Ya, kembali ke konsep kolaborasi, maka pastikan orang-orang itu memiliki bakat satu. Jadi jika misalnya kita berbicara teknologi sebagai tools, maka semua anggota tim harus memahami konsep menggunakan tools tersebut. Nah, contoh misalnya, ketika misalnya saya ingin rapat membahas suatu kasus misalnya yang ingin kita diskusikan bersama dalam rangka mengambil keputusan. Dan setiap orang misalnya diharapkan bisa berada dalam diskusi tersebut. Ternyata ada satu anggota kelompok kita yang ternyata sangat gaptek atau sangat tidak bisa menggunakan teknologi atau tidak memiliki teknologi untuk berdiskusi dalam forum tersebut. Maka tentunya pendapat dia atau wawasan dia yang dibutuhkan dalam tim ini, kaitannya dengan kolaborasi ya, pasti tidak akan bisa tercapai. Maka satu-satunya kunci dalam konsep kolaborasi yang kita terapkan dalam berbicara online gitu ya, pastikan bahwa semua anggota tim kita bisa menggunakan tools atau bisa menggunakan teknologi tersebut. Karena kalau dari sisi teknologinya saja belum bisa digunakan, maka gimana caranya bisa berkolaborasi bersama? Itu satu. Karena kadang kita dapati misalnya dalam suatu diskusi ya, dalam suatu pekerjaan, kadang kendalanya ada di teknologi gitu. Karena banyak juga saya temukan ya, kadang masalahnya bukan di teknologi ya, laptopnya sudah bagus, handphonenya sudah bagus, hanya masalahnya ada di orangnya ya. Yang kadang biasa saya bercanda dengan mahasiswa, biasanya masalah-masalah dalam penggunaan teknologi informasi itu kan kadang kalau bukan perangkat keras ya perangkat lunak. Nah, tapi kadang perangkat kerasnya bagus, perangkat lunaknya bagus, yang jadi masalah adalah orang yang menggunakan. Jadi ini juga kadang jadi masalah. Jadi kolaborasi yang baik adalah kolaborasi di mana orang secara online ya, di mana orang bisa memanfaatkan dulu toolsnya, dan yang paling pasti tadi di konsep kolaborasi semua orang memahami tugas dan perannya. Ya, jangan sampai kita sudah berbicara bekerja sama secara tim secara jarak jauh begini tapi semua tidak memahami perannya, akhirnya kita bingung sendiri karena sudah tidak bisa bertemu langsung, mau berkomunikasi susah ya, apalagi mau memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh anggota tim. Ingat tadi salah satu kunci kolaborasi yang baik adalah komunikasi. Jika berbicara tentang online itu berbicara tentang perangkat komunikasi. Jadi pastikan alat komunikasi bagus dan semua bisa menggunakan teknologi tersebut, dan yang pasti memahami tujuan dari kegiatan yang dilakukan. Ya, tips juga jika berbicara tentang online, karena kita berbicara dalam jarak kita tidak berdekatan gitu, dengan mudahnya kita ingin memberitahu kalau ada yang tidak bisa mengerjakan atau tidak bisa memberikan sumbangsi dan sebagainya, mudah kita tegur. Tapi kalau jarak jauh secara online, tentunya yang paling penting tipsnya adalah tentukan schedule, jadwal. Jadi ada weekly, misalnya weekly progress ya, seperti selama ini kami lakukan. Ada weekly progress misalnya ya, ada laporan tiap minggu kah, atau misalnya kita diskusi tiap hari, kita tentukan waktu. Jadi ketika misalnya ada anggota tim yang tidak bisa hadir, ya, kita sudah bisa pastikan bahwa sebenarnya mereka mengetahui jadwalnya, hanya karena terkendala dengan teknologi atau apa, mungkin dia tidak bisa bergabung. Jadi sekali lagi dalam konsep kerjasama tim menggunakan tools media, pastikan medianya bisa digunakan ya, mudah digunakan oleh semua anggota tim, dan yang paling penting adalah semua memahami tujuan kegiatan itu, dan tentukan jadwal, tentukan goals apa yang ingin dicapai dalam kerjasama yang dilakukan secara online itu, sehingga semua bisa memahami perannya masing-masing. Dan yang kedua, mengetahui kapan harus berdiskusi, kapan harus bertemu secara online tersebut. Saya kira seperti itu sebagai penutup. Saya kira berbicara kolaborasi ini berbicara tentang kerjasama tim, tapi lebih dari itu tujuannya adalah bagaimana kegiatan yang kita lakukan itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih maksimal, bisa bermanfaat untuk semua anggota dalam tim. Sekali lagi, yang paling inti, yang paling penting dalam kolaborasi adalah semua anggota tim merasa bahwa mereka memiliki kepentingan-kepentingan dalam kegiatan kolaborasi yang dilakukan. Satu saja tidak merasa penting, maka kolaborasi itu tidak akan berjalan dengan baik.
Ya, saya kira itu sebagai penutup. Jadi tipsnya adalah ketika Anda memimpin sebuah kelompok atau berada dalam kelompok, pastikan semua anggota kelompok memahami perannya dan memahami tujuan apa yang kita ingin capai. Tujuan jangan selalu diarahkan pada tujuan jangka pendek, tapi selalu berikan pemahaman pada tujuan jangka panjang. Ya, makanya biasa juga saya ingin menyampaikan ya. Contoh misalnya, sekaligus saya menutup acara ini ya, menutup materi saya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bukan hanya menjadi ilmu pengetahuan bagi kita, tapi lebih dari itu ini menjadi amal ibadah kita. Nah, amal ibadah adalah kata kunci di mana ini menjadi ada tujuan yang lebih mulia daripada tujuan yang kita ingin capai saat ini. Ya, itu juga bisa menjadi tips bagi kita, misalnya ingin membangun kepercayaan diri bagi kita di anggota tim, membangun motivasi di anggota tim kita bahwa tujuan yang kita lakukan dalam berorganisasi itu adalah tujuan yang mulia, bukan tujuan yang semata-mata hanya hasil output, tapi lebih dari itu adalah outcome dari kerjasama itu. Ini mungkin yang kurang dalam organisasi kita, sehingga pastikan semua orang memahami ini. Saya kira seperti itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan lewat Unasman Karakter Building webinar ini semuanya bisa mendapat manfaat. Sekali lagi bukan dari sisi ilmunya saja, tapi lebih dari itu ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin ya. Tentunya sekali lagi atas nama pribadi dan institusi ya, saya mengucapkan terima kasih banyak ya, karena kita masih menggunakan live streaming. Di live streaming saya secara pribadi, tentunya ini nanti kita akan tetap rekaman-rekaman yang ada bisa kita serahkan ke LBPK untuk bisa dikelola dan bisa dimanfaatkan secara digital. Ini juga bagian dari kolaborasi ya, karena kalau misalnya LBPK semua yang memikirkan konsep seperti ini ya, mungkin mereka kekurangan tim, tapi dengan berkolaborasi dengan kami tentunya ini bisa dikerjakan dengan baik. Saya kira tidak ada yang tidak mungkin selama kita berkolaborasi bersama, saling memaksimalkan potensi yang kita miliki. Ya, sekali lagi adik-adik mahasiswa tetap semangat ya, belajar kita hingga akhir hayat tentunya. Dan sekali lagi yang berbicara tentang karakter bukan berbicara tentang pemahaman secara kognitif, secara pengetahuan saja, hanya know saja, tapi lebih dari itu bagaimana yang menjadi behavior, kebiasaan, dan yang terakhir adalah bagaimana ini karakter ini kita action, kita lakukan ya, kita terapkan di masyarakat atau di kehidupan kita sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat. Sekali lagi sekian, terima kasih atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak atas pemaparan materinya hari ini mengenai konsep-konsep kolaborasi. Terima kasih kepada para penanya. Tersisa beberapa pertanyaan tetapi tidak bisa kita bacakan lagi karena kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih kepada Ibu Wahdania Arjun dari SMA 1 Polewali. Terima kasih atas pertanyaannya tadi Bu. Kemudian dari Shirley dan beberapa mahasiswa dari Unasman lainnya, terima kasih atas atensinya. Oke, sebelum saya menutup sesi hari ini, lagi-lagi ucapan terima kasih saya mewakili LBPK ya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya Unasman Karakter Building Webinar Series ini. Kepada Bapak Ketua Yayasan, terima kasih banyak. Kepada Ibu Rektor, terima kasih banyak. Kepada Bapak Direktur LPPM juga, terima kasih banyak atas waktu dan kolaborasinya bersama kami di LBPK Unasman. Para dosen, para narasumber yang telah meluangkan waktu, bukan hanya waktu sebenarnya, tetapi juga ilmu, materi, dan semuanya kepada para peserta webinarnya kita juga, teruntuk semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Oke, seperti yang tadi dikatakan oleh narasumber terakhir kita hari ini, semoga apa yang telah kita bagikan melalui live streaming ini bisa menjadi ibadah, dan semoga saja kita semua tidak kekenyangan oleh materi saja, tetapi semua bisa dimanfaatkan sebagai bekal dalam kehidupannya kita. Oke, alone we can do so little, together we can do so much. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.